Oke, selamat sore, salam sepak bola. Dan untuk kalian yang baru bergabung, silahkan like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa menyalakan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan info terbaru seputaran dunia sepak bola. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut untuk prediksi malam ini, kita akan mereview untuk laga yang kemarin. Oke, langsung saja. Laga yang pertama ada Luzern yang berhadapan dengan Basel. Di sini saya memilih Basel untuk bermain leg-legan atau over 2,5, dan pertandingan dimenangkan oleh tim tamu Basel dengan skor 3-0. Di sini kita benar. Oke, terus selanjutnya kita ke Liga Belgia. Oke, kali ini laga Kortrijk yang berhadapan dengan Club Brugge. Di sini saya memilih Club Brugge untuk memberikan handicap setengah atau over 2,5. Dan pertandingan dimenangkan oleh Club Brugge dengan skor TV 1-0. Di over kita gagal, di handicap kita benar. Oke, kita lanjut untuk laga yang ketiga. Ada Lens yang berhadapan dengan Monaco. Di sini saya memilih Lens untuk menahan seperempat atau under 2,3/4. Dan pertandingan dimenangkan oleh tim tamu Monaco dengan skor meyakinkan 4-2. Di sini kita gagal. Oke, untuk selanjutnya ada Porto yang berhadapan dengan Maritimo. Di sini saya memilih Maritimo untuk menahan 2,5 atau over 2,3/4. Dan pertandingan dimenangkan oleh tuan rumah Porto dengan skor 2-1. Dan di menahan 2,5 kita benar, di over kita benar. Oke, kita lanjut ke laga yang kelima. Ada Kanada yang berhadapan dengan USA. Di sini saya memilih Kanada untuk menahan seperempat atau over 1,3/4. Dan pertandingan dimenangkan oleh tuan rumah Kanada dengan skor 2-0. Di sini kita benar. Oke, terus selanjutnya ada Meksiko yang berhadapan dengan Costa Rica. Di sini saya memilih Meksiko untuk memberikan handicap 1 atau under 2,5. Dan pertandingan berakhir imbang dengan skor 0-0. Dan handicap kita gagal, di under kita benar. Oke, dan sekian untuk review saya di single bet. Dari 6 tim yang saya prediksi 5 win 1 loss di single bet, kita lumayan profit. Oke, kita lanjut untuk mix parlay. Oke, untuk build yang pertama kita gagal, kita di prank oleh Lens. Yang build kedua kita benar. Build ketiga kita juga di prank oleh Lens. Oke, kali ini saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah mengikuti prediksi saya kemarin. Ya, walaupun kita hampir saja dapat ikan paus, gara-gara di prank oleh Lens kita jadinya dapat ikan sarden. Oke, tetap disyukuri daripada tidak sama sekali. Oke, dan sekian untuk review saya kali ini. Untuk prediksi malam ini kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, dan inilah prediksi bola malam ini tanggal 31 Januari sampai dengan tanggal 1 Februari tahun 2022. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama kita bahas untuk laga yang pertama. Kita ke Siprus divisi pertama. Oke, kali ini laga Aris yang berhadapan dengan AEL Limassol. Oke, jika kita melihat dari posisi klasemen sementara, Aris berada di peringkat kedua dengan raihan 34 poin, sedangkan AEL Limassol berada di peringkat ke-8 dengan raihan 18 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir, Aris memperoleh 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang, sedangkan AEL Limassol memperoleh 2 kali kemenangan dan mengalami 3 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir, 1 kali dimenangkan oleh Aris, 3 kali dimenangkan oleh AEL Limassol, dan 1 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin tuan rumah Aris akan mampu untuk memenangkan laga. Di sini saya milih Aris leg-legan atau dengan prediksi skor kemungkinan laga akan terjadi di under 2,4. Oke, jika kalian ragu prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, untuk selanjutnya kita ke Liga 1 Romania. Oke, kali ini laga CFR Cluj yang berhadapan dengan FC Botoșani. Oke, jika kita melihat dari posisi klasemen sementara, CFR Cluj berada di peringkat pertama dengan raihan 58 poin, sedangkan FC Botoșani berada di peringkat keempat dengan raihan 37 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir, CFR Cluj memperoleh 4 kali kemenangan dan 1 kali hasil imbang, sedangkan FC Botoșani memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali hasil imbang, dan mengalami 1 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir, 3 kali dimenangkan oleh Cluj dan 2 kali dimenangkan oleh FC Botoșani. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin CFR Cluj mampu untuk memenangkan laga. Di sini saya memilih win.
atau dengan prediksi skor di under 2/4. Oke, jika kalian ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, selanjutnya kita ke Liga Portugal. Oke, kali ini laga Estoril yang berhadapan dengan Ferreira. Oke, jika kita melihat dari posisi klasemen sementara, Estoril berada di peringkat ke-7 dengan raihan 25 poin, sedangkan Ferreira berada di peringkat ke-14 dengan raihan 19 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir, Estoril tampil buruk dengan memperoleh 5 kali kekalahan beruntun, sedangkan Ferreira memperoleh 2 kali kemenangan, 2 kali imbang dan 1 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir, 2 kali dimenangkan oleh Estoril, 1 kali dimenangkan oleh Ferreira dan 1 kali berakhir, maksud saya 2 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin tim tuan rumah Estoril tidak akan kalah. Di sini saya memilih bermain leg-legan atau dengan prediksi skor, kemungkinan laga akan terjadi di under 2,5. Oke, jika kalian ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, untuk selanjutnya kita masih di Liga Portugal. Oke, kali ini laga Famalicão yang berhadapan dengan Arauca. Oke, jika kita melihat dari posisi klasemen sementara, Famalicão berada di peringkat ke-16 dengan raihan 16 poin, sedangkan Arauca berada di peringkat ke-15 dengan raihan 17 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir, Famalicão memperoleh 1 kali kemenangan, 2 kali imbang dan mengalami 2 kali kekalahan, sedangkan Arauca memperoleh 1 kali kemenangan, 1 kali imbang dan mengalami 3 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir, 1 kali dimenangkan oleh tuan rumah Famalicão dan 4 kali dimenangkan oleh tim tamu Arauca. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin Arauca akan mampu untuk menahan serangan dari tuan rumah Famalicão. Di sini saya memilih menahan 3/4 atau dengan prediksi skor, kemungkinan laga akan terjadi di over 2. Oke, jika kalian ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, untuk selanjutnya kita ke La Liga 2 Portugal. Oke, kali ini laga UD Ibiza yang berhadapan dengan Zaragoza. Oke, jika kita melihat dari posisi klasemen sementara, UD Ibiza berada di peringkat ke-10 dengan raihan 34 poin, sedangkan Zaragoza berada di peringkat ke-18 dengan raihan 28 poin. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir, UD Ibiza memperoleh 3 kali kemenangan, 1 kali imbang dan mengalami 1 kali kekalahan, sedangkan Zaragoza memperoleh 2 kali imbang dan mengalami 3 kali kekalahan. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di pertemuan terakhir, pertandingan berakhir imbang. Dikarenakan tim ini baru kali ini pertemuan kedua untuk kedua tim ini, pada pertemuan sebelumnya pertandingan berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin untuk memilih tim tuan rumah UD Ibiza. Kita bermain leg-legan atau dengan prediksi skor, kemungkinan laga akan terjadi di under 2/4. Oke, jika kalian ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, terus selanjutnya kita ke Piala Prancis. Oke, kali ini laga PSG yang berhadapan dengan Nice. Oke, jika kita melihat dari performa kedua tim ini di 5 laga terakhir, PSG memperoleh 3 kali kemenangan dan 2 kali imbang, sedangkan Nice di sini tampil perkasa dengan memperoleh 5 kali kemenangan beruntun. Oke, jika kita melihat dari rekor pertemuan kedua tim ini di 5 pertemuan terakhir, 3 kali dimenangkan oleh PSG dan 2 kali berakhir imbang. Oke, langsung saja untuk laga kali ini. Di sini saya cukup yakin PSG akan mampu untuk membantai Nice. Di sini saya memilih memberikan handicap 1. Ada dengan prediksi skor, kemungkinan laga akan terjadi di over 2,5. Oke, jika kalian ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Oke, dan itulah tadi beberapa prediksi saya untuk single bet. Langsung saja kita lanjut untuk mix parlay. Oke, di sini saya menyediakan 3 build yang bisa dijadikan referensi untuk kalian. Langsung saja untuk build yang pertama ada PSG, kita bermain di over 2,5. UD bisa kita bermain di under 2/4 dan Arauca kita bermain untuk menahan 3/4. Oke, di build kedua ada Estoril, kita bermain leg-legan. Arauca bermain di over 2 dan
CFR clutch kita memilih win. Oke, double ketiga ada CFR clutch, kita memilih win. Udah bisa kita bermain leg-legan. PSG kita memberikan handicap 1 dan Aris kita bermain di leg-legan. Oke, dan itulah tadi beberapa prediksi saya untuk laga malam ini. Semoga di prediksi kali ini kita semua diberi kemenangan. Oke, dan sekian untuk prediksi saya kali ini. Jika kalian suka dengan prediksi saya silahkan digaskan, jika tidak silahkan di skip. Terima kasih.